Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswaku sekalian. Berikut akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang kolonialisme imperialisme barat di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya baru sudah menyampaikan materi tentang pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Yang kemarin prinsipnya bahwa antara kolonialisme dan imperialisme itu ada perbedaan yang mendasar. Kalau kolonialisme itu proses penguasaan suatu wilayah oleh negara lain di luar wilayah negaranya, sedangkan imperialisme adalah proses menanamkan pengaruh dalam bentuk pemerintahan di suatu wilayah, negara, atau orang lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan proses masuknya bangsa barat ke Indonesia. Tapi sebelumnya mungkin saya ulang sebentar tentang apa latar belakang kedatangan orang-orang Eropa di dunia timur. Ya, jadi kalau kalian mendengar istilah dunia timur, kalian harus sudah paham bahwa itu artinya adalah Indonesia. Baik, kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur itu ada beberapa faktor. Latar belakangnya adalah yang pertama, dikuasainya rute dan pusat perdagangan dunia oleh orang-orang Islam. Nah, coba kalian tahu nggak di manakah rute dan pusat perdagangan dunia saat itu? Ya, betul, yaitu di Konstantinopel atau sekarang adalah negara Turki. Jadi 1453 ya, kekaisaran Kesultanan Turki ya di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih ya berhasil menguasai Konstantinopel yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Jadi mereka bisa menguasai jalur perdagangan dunia yang sangat vital saat itu, sehingga orang-orang Eropa yang biasanya melewati wilayah itu mereka terpaksa harus mencari jalur yang baru. Nah, sampai akhirnya nanti mereka sampai ke Indonesia atau dunia timur. Yang kedua adalah adanya perkembangan iptek, terutama kompas dan peta. Ya, karena nanti kan perjalanan mereka ke dunia timur menggunakan jalur laut, yaitu menggunakan kapal. Maka kompas dan peta itu sangat diperlukan. Berikutnya adalah adanya keinginan mendapatkan rempah-rempah dari daerah penghasilnya, yaitu di Indonesia. Kemudian melanjutkan perang salib. Kemudian munculnya penjelajahan samudra. Yang terakhir adalah, ya udah habis ya. Oke. Kita lanjut sekarang. Proses masuknya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu yang pertama adalah Portugis ya. Jadi Portugis itu masuk ke Indonesia pertama kali tahun 1498. Pertama kali mendarat di Kalkuta, India, yang saat itu dipimpin oleh Vasco da Gama. Kemudian 1511 Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque ya berhasil menguasai Malaka. Ingat ya, Malaka saat itu adalah pusat dari perdagangan di Asia Tenggara. Jadi penguasaan Portugis atas Malaka merupakan sebuah langkah yang sangat strategis ya untuk menguasai Nusantara bahkan Asia Tenggara. Kemudian 1512 ya Portugis mendarat di Maluku yang dipimpin oleh Antoni de Abreu dan Francisco Serrao. Nah, ini adalah proses masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Dan tokoh-tokohnya tadi ada dua tokoh utama adalah Alfonso de Albuquerque dan Vasco da Gama. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah proses masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Jadi Spanyol itu mulai masuk Indonesia itu tahun 1521, yang saat itu dia mendarat di Maluku di bawah pimpinan Sebastian Elcano ya. Padahal pada saat itu di Maluku sudah ada Portugis. Nah, tadi karena
1512 tadi ya, Portugis sudah berada di Maluku. Sedangkan ini Spanyol 1521 dia mendarat di Maluku. Nah, sehingga terjadilah konflik, bahkan perang antara Portugis dan Spanyol yang sampai bertahun-tahun perangnya itu, sehingga kemudian didamaikan oleh pimpinan tertinggi Katolik yaitu Paus ya saat itu, yang kemudian 1529 antara dua negara ini menandatangani perjanjian Saragossa. Nah, yang intinya bahwa Portugis dan Spanyol itu dibagi wilayah kekuasaannya. Kalau Portugis dia tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol dia pindah ke Filipina. Makanya di Maluku pengaruh Portugis sangat kuat ya, karena dia mendapat wilayah Maluku. Sedangkan di Filipina pengaruh Spanyol sangat kuat karena dulu Spanyol menguasai Filipina. Ya. Berikutnya adalah Belanda. Proses kedatangan Belanda itu dimulai pada tahun 1596, tepatnya tanggal 27 Juni. Ya, saat itu Cornelis de Houtman, ya, dia seorang Belanda, pertama kali mendarat di Banten. Ya, 1596. Ya, jadi kalau ada pertanyaan kapan Belanda pertama kali mendarat di Indonesia adalah 1596 di kota Banten, tepatnya di kota Banten. Cuma saat itu Cornelis ini orangnya sangat sombong ya, dia tidak menghargai penduduk setempat, sehingga kemudian dia diusir oleh penduduk Banten ya. Kemudian petualangan dari Cornelis ini terakhir ketika dia terbunuh di Aceh ya. Ya, ketika dia dalam proses mendarat di Aceh, dia terlibat pertikaian dengan bangsa Aceh ya, yang dalam sejarah itu disebutkan bahwa Cornelis ini berhasil dibunuh oleh seorang panglima perempuan dari Aceh, Panglima Ule Balang namanya. Ule Balang itu pasukan dari kerajaan Aceh yang dipimpin seorang perempuan. Ada yang tahu namanya? Siapakah perempuan Aceh yang berhasil membunuh Cornelis de Houtman? Ada yang tahu? Nah, namanya adalah Laksamana Malahayati. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Seorang perempuan Aceh berhasil membunuh seorang Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Kemudian tahun 1598 ya, Belanda mendarat lagi di Banten. Saat ini yang memimpin adalah Jacob van Neck, 15 November 1598. Ya, jadi selang 2 tahun dari kedatangan Cornelis ya pertama kali, dilanjutkan oleh Jacob van Neck. Ini orangnya ya gambarnya. Dan Jacob ini orangnya lebih sopan ya, karena dia mungkin belajar dari Cornelis yang dibunuh atau diusir gitu ya oleh bangsa orang-orang Banten ya, karena kesombongannya itu. Dan kalau kita bicara tentang Belanda, anak-anak harus ingat tentang sebuah kongsi dagang yang sangat terkenal pada saat itu adalah VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 ya. Jadi VOC adalah kongsi dagang swasta milik Belanda yang nanti didirikan atas inisiatif dari seorang tokoh yang bernama Johan Olden van Barneveld. Itu adalah pendiri dari VOC. Nah, kenapa Johan itu mendirikan VOC? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi VOC itu berdiri karena ada 2 alasan. Pertama itu karena alasan ke dalam sendiri. Yang kedua alasan keluar. Untuk alasan ke dalam, karena saat itu di Indonesia banyak sekali para pengusaha-pengusaha Belanda yang mencari rempah-rempah di Indonesia. Sehingga di antara pengusaha Belanda itu terjadi persaingan, bahkan terjadi konflik sama orang Belanda. Mereka saling berebut rempah-rempah di Maluku, sehingga oleh Johan ini kemudian disatukan gitu. Mereka disatukan. Daripada kita bertikai sesama orang Belanda pada tujuan kita sama, kenapa tidak kita jadikan satu? Sehingga
20 Maret 1602 didirikanlah Verenigde Oost-Indisch Company atau Serikat Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau sering disebut dengan VOC. Jadi anak-anak harus memahami bahwa VOC ini bukan milik pemerintah, tapi dia milik swasta, ya, milik dari para pengusaha swasta Belanda. Nah, kemudian alasan kedua adalah untuk menghadapi persaingan dengan kongsi dagang Eropa yang lain. Ya, ingat saat itu Inggris juga memiliki kongsi dagang semacam VOC yang bernama East Indian Company (EIC), ya, yang berpusat di India. Jadi VOC ini didirikan karena untuk menghadapi persaingan dengan EIC Inggris itu. Nah, kemudian sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki beberapa hak istimewa atau namanya hak oktroi. Ingat ya tadi ya bahwa VOC itu bukan pemerintah, tapi dia semacam perusahaan swasta. Maka VOC memiliki 7 hak istimewa atau hak oktroi selain hak monopoli. Misalnya dia bisa mencetak dan mengedarkan uang, kemudian mengangkat dan memberhentikan pegawai. Jadi nanti ada namanya uang VOC, pegawai VOC. Kemudian juga mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Kemudian juga memiliki tentara sendiri. Namanya adalah tentara company. Ya, company dari kata company. Company itu berarti perusahaan. Ya. Ini adalah perusahaan dari VOC. Jadi kalau ada sebutan tentara VOC atau company, itu adalah tentaranya VOC. Beda dengan tentara Belanda, beda lagi ya. Dia mendirikan benteng, menyatakan perang, dan mengangkat serta memberhentikan penguasa setempat. Nah, ini ya tentang VOC yang memiliki hak istimewa yang bernama hak oktroi. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan tentang sepak terjang dari VOC ini. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut di waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.